Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya guys. Welcome back di acara yang paling hits pars posisi podcast santai sistem informasi. Give applause. Berarti pada kali ini nih ah, ada sedihnya, ada senengnya guys. Jadi sedihnya senangnya dulu. Akhirnya posisi kembali lagi datengin temen-temen narasumber yang inspiratif banget. Sedihnya posisi kali ini nggak bisa seperti episode sebelumnya yang bisa bertemu langsung, yang kemarin episode sebelumnya itu di kafe enak gitu. Tapi kalau sekarang berhubung ada kebijakan dari pemerintah PPKMB, PPKM, oh PPKM nggak PPKMB, ospek dong, PPKM. Jadi ya gimana lagi? Ya kita harus nggak bisa memaksakan keadaan juga. Emang si corona ini nggak mau pulang-pulang, nyaman banget. Ya udah kita laksanain lihat via online kayak gini. Tapi jangan sedih, jangan galau. Soalnya pada episode kali ini spesial banget. Apalagi dari tema yang kita angkat kali ini nih sangat sangat apa ya, kayak sangat relate untuk teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia, seluruh dunia sih. Jadi relate banget. Jadi tema kali ini nih kupu-kupu versus kura-kura. Jadi kita membahas menang siapa ini, kupu-kupu sama kura-kura. Enggak. Kita tidak membahas, kita tidak bahas ininya apa? Hewannya. Nanti kita bahas apa sih kupu-kupu kura-kura itu bersama uh, gestar kita, woi gestar asik, gestar kita. Ada dua orang yang sangat inspiratif banget bisa dibilang kayak gitu, sangat terkenal di jurusan sistem informasi. Kalau nggak kenal mereka sih, kalau bahasa Jawanya sih kebacut. Langsung aja kita present. Ada Mbak Dia dan Mbak Amel. Halo Mbak Dia, Mbak Amel. Gimana kabarnya? Baik. Halo, Halo. Alhamdulillah. Sehat kan ya? Alhamdulillah Insya Allah. sehat. Keuangan yang Ah, nggak sehat, Dit. waduh ya itu. Eh, Bener. emang negatif corona ya, tapi positif dompet kosong asli. Ya udahlah, terima aja. Duh, keadaannya kayak gini. Jadi guys, Mbak Dia sama Mbak Amel ini adalah cutting saya. Cutting aku eh, di sekarang sis 43, bener ya sis 43 Mbak Dia Amel. Nah, Betul, bener. Mbak Dia sama Mbak Amel ini udah sidang, berarti sudah dinyatakan lulus ya Mbak ya, tapi belum diwisuda, bener gak? Belum. Iya, oh. Iya Oke, benar. Aja. give a plus dulu. Dia sudah melewati tahapan yang sangat dibenci mahasiswa ya, tahapan skripsi guys. Mereka bisa survive, berarti dia petangguh. Weh, give a plus dulu, give a Sebetulnya plus. yang Apa? dibenci mahasiswa itu bukan skripsi loh, Dit. Oh, apa Mbak? Cari kerja. Betul. Bener banget. Iya, cari kerja. Udah lulus. Ini gini, apa waktu wisuda, H+1 wisuda, bangun tidur, udah jadi statusnya udah beda. Pengangguran. Udah nggak mahasiswa lagi. Uh, jadi guys, kupu-kupu kura-kura ini adalah kayak singkatan dari banyak teman-teman ya, mahasiswa itu. Kupu-kupu itu kuliah pulang. Kalau kura-kura itu kuliah rapat. Nah, kita bakal bahas sama dua narasumber kita, Mbak Tia, Mbak Amel ini, karena
alhamdulillahnya ya saya sebagai adik tingkat ini masih dikasih kesempatan bisa bertemu langsung secara offline sama mbak-mbak satu ini. Jadinya saya sedikit tahu bagaimana mbak-mbaknya ini, bagaimana rekam jejak mbak-mbak ini selama menjadi mahasiswa, sedikit tahu alhamdulillahnya. Nah, setahu saya ini mereka ini aktif di dua bidang, guys. Ya akademik, ya non akademik. Yang akademik ya oke, non akademik ya oke. Waduh, Bandan ini gak salah. Cah ini undang narasumber gitu. Kurang afdol lah kalau misalkan nggak memperkenalkan diri satu-satu ke teman-teman. Oke, kalau gitu guys, aku kasih waktu sama Mbak Dia dulu deh untuk memperkenalkan diri secara singkat dan menarik gitu. Silakan Mbak Dia. Waduh, secara singkat dan menarik. Kayaknya aku lagi di interview sama HRD perusahaan. Apa ini belajar dulu, Dit? Iya Mbak, ini apa? Gladi bersih ya? Betul, simulasi. Tapi tuh sebelum mau kenalan ya, aku tuh dari tadi tuh kayak pengen protes gitu loh sama Adit. Kayaknya tuh mujinya nggak habis-habis. Aku takutnya atap rumahku ini jebol gitu loh. Soalnya aku terbang, kebanyakan dipuji. Padahal realitanya kayaknya nggak selebay itu deh. Kayak ya oke, ya gitu. Ini perkenalannya apa? Nama NIM gitu. Kalau nggak ada nama sama NIM, nilainya apa di BC? Nilainya BC Mbak, kalau nama sama NIM. Terserah nama, alamat. Kalau alamat mungkin privasi ya, mungkin hobi kalau gitulah, semacam itulah. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dia Menatur Rahma, biasa dipanggil Dia. Kalau di kampus tuh dipanggil Mbak Di, Budi. Nggak ngerti ya kenapa orang-orang tuh panggil Budi. Kayaknya tuh Ibu Dia gitu loh. Tapi kok disingkatnya jadi Budi. Jadi orang-orang tuh kadang nanya tuh kayak jenengmu anak Budi nih, tapi nggak ada gitu. Terus, ini kan topiknya kupu-kupu kura-kura ya. Sebetulnya kalau dari kuliah pulang atau kuliah rapat, aku tuh nggak cenderung ke dua-duanya sih. Soalnya aku kunang-kunang. Apa kuliah tuh? nangis. Habis rapat capek nangis. Iya betul, Bang sedih. Habis rapat capek nangis. Habis kuliah nugas capek nangis gitu. Jadi sebenarnya bukan kura-kura atau kupu-kupu sih, lebih ke kunang-kunang. Gitu. Ya. Baru lagi kunang-kunang. Kayaknya bisa dibikin next episode ya, Dit. Oh iya, bakso. Kunang-kunang lumayan. Cari aja tuh narasumber yang lebih kunang-kunang. Hidupnya dramatis banget berarti. Hidup pula kurang lebih. Habis kuliah sedih nangis. Aduh. Oke. Ada lagi Mbak Dia? Ya. Udah cukup dari aku itu aja. Oke, thank you. Next Mbak Amel. Halo. Perkenalkan, namaku Amelia Yosyara Santi. Biasanya dipanggil Amel sama apa ya? Melia ya? Lupa lah. Pokoknya ya terserah lah kalian mau manggil apa terserah. Iya kan Amelia aja dihilangin sama temen-temen. Gitu aja. Apalagi ya perkenalannya? Kalau Mbak dia separuh kura-kura separuh kupu-kupu atau ya nggak tahu lah, terserah kalian lah ya. Separuh aja nih. Ini Mbak Dia sama Mbak Amel ini nggak punya hobi nih yang sering dijalanin akhir-akhir ini? Hobi, kalau aku sih hobinya akhir-akhir ini, hobi itu kan kegiatan yang paling disukain gitu kan. Iya. Akhir-akhir ini sih lebih suka jadi beban orang tua sebenarnya. Waduh. Betul banget. Soalnya kan keadaan lagi gini ya, maksudnya nggak boleh keluar kemana-mana gitu. Terus
Aku tuh dulu sebenarnya kalau healing kan main keluar gitu kan, terus ngobrol sama orang. Terus sekarang eh ya, terus juga kayak udah bosen kan ngomong orang rumah gitu aja berhenti orang tua Pasti gitu sih. sekarang ini dalam Bukan keadaan butuh uang, tapi kalau minta iya, betul, malu. betul, betul. Bener banget. Bener kan, Bener bener kan? banget. Tapi nggak bisa dibohongi, kita sih butuh uang. Iya, betul. Emang pengangguran susah. Betul. Mm-mm. Kalau Mbak Amel, ini ada hobi nggak? Mungkin Ah, sama apa? aja sih kalau sekarang ya sama kayak Mbak dia mungkin nambah satu suka nonton film Oh iya, film. biasa Ah, lah ah, ya. ah, ah. Nonton film, dengerin lagu dan gitu aja sih. Sip, 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 sip. Kalau film itu emang sekarang lagi ini, apalagi Netflix kayak gitu, Netflix Oh ya, itu bener banget. asli sekarang. Oke, kita masuk ke dalam kemah ya guys ya. Kita udah kenalan sama Mbak Tia sama Eh, jadi aku pengen tahu nih dari Mbak Tia sama Amel. Menurut Mbak Tia sama Amel, mahasiswa kutipu atau kura-kura itu apa sih? Dari Mbak siapa ya? Mbak Amel dulu deh. Apa ya? Eh, lebih ke ini sih, itu kan kayak singkatan yang lagi hype banget kan di dunia perkuliahan Kak kupu-kupu ya, yang setahu kita ya habis kuliah pulang gitu ya. Kalau kura-kura habis kuliah rapat, jadi kayak sok sibuk gitu ya kan, kuliah rapat itu aja sih yang Tapi kan, simpel banget di ini. tapi Kenapa? kan kura-kura juga ya pulang, masa nggak pulang? Iya sih, bener. Tapi kadang pulangnya kalau kupu-kupu kan anak kupu-kupu habis kuliah langsung pulang ya. Kalau anak Heeh. kura-kura itu kadang pulangnya bisa pagi atau tengah malam gitu bisa. Iya, iya. Karena saking sok sibuknya Saking, itu. oh sok sibuk. Bukan saking sayangnya sama Prodi, Iya, yo, mengabdi. sayang Kalau banget sama dari kampung sama prodi ya kan. sayang. Ini juga sedih banget. Aku baru aja 1 tahun, udah PPKM, udah suruh stay at home. Padahal dari UIS ini belum mengenal seluk beluk UIS, tempat-tempat yang asik itu belum. Nggak asik, nggak asik. Audit DPR. DPR udah tahu DPR. Oh, DPR Oh, udah Pernah tahu. sama Mbak Dia, pernah sama Mbak Dia itu. Nggak berdua Oh, ya, kita sama pernah teman-teman. nongkrong di DPR. Nggak berdua, ini sama sama satu angkatan. Takutnya Oh, nanti kan shit. dikira berdua nanti. Dit bikin gosip. Kalau Mbak Dia, apa sih kura-kura atau kupu-kupu itu? Hmm, sebenarnya sama sih kayak Amel, lebih ke kayak ya kura-kura itu manusia-manusia sok sibuk yang kalau misal api terus jawabannya kayak aduh sorry saya aku rapat DC gitu, lebih kayak ya orang-orang yang kalau diajak kemana-mana tuh alibinya pasti ada aja, bentar ya aku habisin rapat ini, bentar ya aku habisin rapat itu, kalah kayaknya DPR lebih kayak gitu sih, bener. lebih kura-kura lebih capnya untuk anak-anak yang berorganisasi dan em, jarang absen kalau misal ada rapat. Soalnya kadang ada anak tuh yang di organisasi tapi cuma numpang nama sama minta sertif doang kan. Tapi kalau rapat tuh Nggak nggak ada. ada. Jadi tuh sebenarnya mereka walaupun ikut organisasi tapi kategorinya kupu kura kali ya, Kupu-kupu. Oh, separuh-separuh kupu-kupu. iya. Perkawinan Kupu silang kura. sama kupu-kupu sama kura-kura. Kupu-kura. Dicangkok. Cangkok dong. Oh, kupu-kupu itu eh, nggak menjamin sukses, soalnya nanti jadi kupu-kupu kan jadi kuliah pulang. Nah, kamu tuh nggak punya relasi nanti, koneksi. Nah, setuju nggak Mbak Dia sama Mbak Amel sama pernyataan-pernyataan seperti itu? Apa dulu apa aku dulu nih? Oh Mbak iya, dia dulu aja. Mbak Dia dulu aja.
Oh ya, kalau aku sebenarnya nggak setuju sih, walaupun Wah, walaupun ini kayaknya kalau misal ada anak yang pernah ospek terus ketemu aku, kayaknya bakal ketawa sama statement aku yang ini. Cuman sebenarnya itu tuh tergantung anaknya nggak sih? Kalau misalnya mereka kupu-kupu nih, misal kuliah pulang, atau mereka kuliah ngopi. Terus ada yang bilang, eh kon lek mari kuliah mulai ku kon kok angel gelek kerja loh ya, kok masa depanmu ngene. Kalau bapaknya direktur gimana? Kan Waduh. maksudnya iya kan, kalau bapaknya punya perusahaan Bener. gimana? Sebenarnya itu tuh tergantung pilihan Oke. kita aja sih. Terus kalau semisal kupu-kupu juga belum tentu mereka nggak punya relasi gitu. Bisa jadi mereka kuliah pulang gitu kan. Terus misal habis pulang mereka nongkrong di warung kopi. Kalau semisal mereka nongkrongnya sama orang-orang yang kadang tuh, kalian pernah nemuin nggak sih? Nggak tahu ya. Buat kalian yang pernah ngopi, kalian pernah nggak sih kayak di warung kopi tuh kayak nemu tongkrongan, tapi tongkrongan orang-orang yang kayak udah kerja atau udah kerja jabatannya oke, kayak gitu kan. Jadi sebenarnya relasi itu bisa dicari di mana-mana sih gitu. Jadi sebenarnya tergantung aja kalian kuliah pulangnya tuh kuliah pulang terus tidur atau nonton, atau kalian Oh, kuliah pulang ngopi terus habis gitu ngobrol sama orang penting, atau kuliah pulang ngopi tapi cuman main game online apa gimana, itu tergantung sih. Jadi semuanya depend. oke. Iya, iya, iya. Oh, bener banget, bener banget. Kalau dari Mbak Mbak Amel. Kurang lebihnya sama sih ya, lebih ke ini, masing-masing itu pilihannya mereka gitu loh. Gimana Oh, ya? Pilihan masing-masing orang lah ya. Kalau mereka milih kupu-kupu, ya mereka atau kura-kura, ya mereka harus tahu konsekuensinya apa. Biasanya kan kadang ada yang mungkin mereka udah mikirin gitu loh, oh aku kupu-kupu, jadi kupu-kupu aja, tapi aku udah siap nih, udah semisal rank-rank gitu loh. Nanti dunia kerja nyiapin buat dunia kerja tuh kayak gini gitu. Udah enggak ya? ya Ya kadang-kadang ada yang lebih ke konsekuensinya, pilihannya mereka sih. Kadang kan mereka yang kura-kura ataupun yang kupu-kupu kan pasti mereka sudah nyiapin buat persiapan buat kerja nanti gimana. Jadi nggak melulu yang orang-orang harus banget nih kamu ikut organisasi ini. Terserah sih, tergantung mereka pilihan masing-masing. ya, ya. Ada satu nih pertanyaan yang geram banget ya, banyak. Nggak tahu ini kalau misalkan di kemudian hari ini bener apa enggak pernyataannya. Ada yang bilang kalau kamu itu harus kuliah yang benar, akademikmu yang benar. Soalnya besok itu nilaimu, IP kamu ataupun semacam itu, nilaimu itu sangat dilihat sama perusahaan. Udah nilaimu doang yang dilihat. Kalau kamu apa namanya ikut-ikut kayak gitu nanti jarang dilihat sama perusahaan. Itu bener gak sih menurut Mbak Amel? Itu banyak banget itu kayak gitu. Gimana dari Mbak Amel deh? Apa tadi, IPK-nya yang paling dilihat gitu ya? Biasanya gitu, ada yang bilang gitu sih. Oh, setauku sih ya, itu enggak sih. Yang dilihat tuh banyak banget loh, nggak cuma IPK itu, kalau 1 sampai 10 mungkin 2 kali ya, 2/10 mungkin, atau bisa jadi 1/10. Jadi yang dilihat tuh banyak banget. Kalau kita masuk dunia kerja kan pasti nggak cuma IPK aja, terus dari soft skill-nya, mungkin soft skill dari kompetensi yang Nah, keahlian, misal kita ya, mungkin ada yang IT audit, ERP kayak gitu-gitu, programming gitu-gitulah ya. Nah, sama pengalamannya juga, pengalaman kerja, terus apa lagi ya? Hmm, Pengalaman kerja sama ini leadership-nya mereka kayak gitu-gitu sih. Terus
lebih ke sikap masing-masing orang, kayak sifatnya bagus apa enggak, kayak gitu-gitu sih. Banyak banget lah yang dinilai itu setauku ya. Jadi IPK tuh bukan tolak ukur utama yang dijadiin, oh IPK ini paling penting buat kamu masuk kerja, itu enggak juga sih. Ada juga mungkin Iya, ya iya, iya. yang nilai IPK-nya tinggi tapi mereka cari kerjanya susah juga ada, macam-macam lah ya. Ada yang mungkin organisasinya bagus tapi juga cari kerja juga susah. Jadi ya tergantung kita bisa manage diri kita sendiri sih buat Iya, benar-benar. ditampilkan. Soalnya kan stigma kayak gitu tuh yang paling ditakuti sama teman-teman kura-kura itu ya. Dia takut banget kayak nilainya nanti sangat berpengaruh di perusahaan. Takutnya nanti nanti aku udah banting tulang mengabdi gini-gini tapi percuma nanti nihil di waktu cari kerja. Berarti waktu cari kerja itu nggak melulu nilai doang kan Mbak ya? Setahu sih gitu ya. Mungkin Mbak Dia mau nambahin. Mungkin dapat dia mau nanya. Aku sempat buka grup Ikatan Alumni Sisfor. Jadi itu beberapa minggu lalu kalau nggak salah, Pak Yoga itu ada nge-share gambar sumbernya dari theatlantic.com. Itu tuh kalau persentasenya itu pengalaman magang itu 23%. Terus pengalaman kerja selama kuliah itu 21%. Pengalaman kerja selama kuliah ini mungkin part time gitu ya. Terus habis gitu jurusan kuliah 13%. Jurusan kuliah ini mungkin kesesuaian kalian tuh ambil job apa, terus kalian kuliahnya tuh di jurusan apa, mungkin kayak gitu. Terus pengalaman jadi volunteer itu 12%, kegiatan kampus 10%, IPK 8%, sama reputasi kampusnya 8%. Jadi sebenarnya dari kalau semisal kura-kura resah ya, untuk para kura-kura di luar sana, kalau semisal kalian resah, sebenarnya IPK itu cuma 8% ketika pengalaman jadi volunteer sama kegiatan kampus itu kalau digabungin tuh ada 22% dari 100% gitu. Jadi kayak Oh, masih. lebih gedean lebih gedean kegiatan kalian daripada nilai kalian gitu. Yang aku tangkap kalau lihat gambar yang dikasih Pak Yoga ini ya. Oke dia. Tuh teman-teman kura-kura. Jadi jangan takutlah. Makanya nggak melulu kok di organisasi apa cari kerja itu nilai. Tapi bukan berarti kita menyepelekan akademik ya. Bener kan Mbak ya? Bukan berarti kita Betul, betul. menyepelekan akademik. Kita harus seimbang nih apa organisasi kita, pengalaman kita, soft skill kita sama akademik supaya kita ya itu tadi mudah untuk mencari pekerjaan. Jadi Soalnya gitu ya, Dit, teman-teman kura-kura. kalau misal kamu ditanya, Dit, orang tuamu bayar UKT buat apa? Pasti kan jawabannya buat kuliah gitu kan. Bukan Iya. buat berorganisasi gitu. Jadi ya ditata aja prioritasnya. Tapi kalau semisal kamu udah kayak udah mencoba nih, kamu jadi yang terbaik versi kamu di akademik, tapi dapetnya cuma segitu ya. Ya udah, asal kamu udah berusaha dan emang kamu beneran berusaha gitu loh. Kadang kan ada orang yang kayak sembus ngeluhnya, tapi pada nyatanya mereka nggak ada usahanya gitu loh, cuman sambatannya aja, seakan-akan mereka, oh aku nih sudah berusaha tapi kenapa dosen menzolimi aku gini 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 gini, padahal kan ya mereka cuman playing victim gitu. Iya, biasanya ini apa? Sambatnya cuma di story. Iya betul betul betul. Padahal Tuh, dia aduh aku sorry ya cuma yang kesindir ngapain ya. aja. Aduh maaf nih, maaf aku juga lagi. Biasanya kalau aku nih paling sambat paling berisik. Soalnya asli di semester aku nih, Mbak, BTW nih, aduh curhat dikit lah. Semester Boleh. berapa? Semester 4 ini, Boleh. aduh, emang semester neraka ya.
emang semester nggak boleh bercanda mungkin. Bener, bener. Maaf, maaf. Ada sponsor Kawasaki nih, Pak. Emang bener ya, Mbak, ya, semester 4 semester 5 itu kayak semester neraka gitu. Kalau ibaratkan di SMA itu di kelas 11-nya gitu. Bener gak, Mbak? Kalau aku sih pribadi ya, aku ngerasa selama kuliah itu semester neraka tuh selalu semester genap, nggak tahu kenapa. Jadi tuh semester 1 enjoy, semester 2 kelimpungan, semester 3 enjoy, semester 4 balik kelimpungan lagi, semester 5 agak enjoy, semester 6 mau mati kayak gitu. Kecuali semester 7 sih. Semester ganjil yang paling nggak enjoy kemarin tuh semester 7 sih, soalnya emang pontang-panting kan. Oh, Tapi di Mbak luar Amel, itu Mbak. semester 1, 3, 5 enjoy sih. Kalau Amel nggak ngerti. Amel? Ya, Kalau aku apa ya? Kayaknya semester 7 deh. Soalnya kan stres ya ngurusin skripsi. Kalau oh yang iya, apa namanya kayak waktu masih ikut organisasi, terus lomba kayak gitu, ya stres sih, tapi kayak masih bisa dinikmatin gitu loh. Kayak oh masih, iya, iya, ya. oh oke lah gitu. Soalnya kan kita benar-benar berbaur gitu kan sama teman-teman. Terus kayak kalau ada Asli. kepanitiaan gitu saling saling bantu. Terus apa ya? Mm-mm. Itu serunya itu dapat gitu loh. Ya walaupun ya ada juga ya kadang rada kesel gitu ya pasti ada. Tapi lebih enak aja sih gitu. Lebih bisa dinikmati. Kalau yang semester 7 tuh nggak tahu ya, aku ngerasa eh, cukup stres lah ya ngurusin skripsi. Iya sih, emang skripsi Soalnya baru adalah juga ya semester 7 kemarin tuh aku selain ngerjain skripsi kan ikut ini juga eh, Merdeka Belajar. Nah, sambil magang juga. Nah, mungkin itu yang cukup bikin rada stres sih. Tapi ada baru lagi alhamdulillah berarti. bisa survive. Pumang-pumang. Kuliah magang, kuliah magang. Oh, boleh, boleh. Nama baru ya. Gila, gila, Mbak, gila. Emang bener sih kalau misalkan online ini jenuh banget, bener gak sih, Mbak? Tapi BTW Betul. Mbak Amel sama Mbak Dia itu sempet ngalamin kuliah online nggak? Kuliah online. Sempet dong. Sempet Iya, ya? dari semester 6. Oh, Iya, semester 6 atau semester 7 ya, Mel? Pokoknya habis. Semester 6. Semester 6. Iya, semester 6. Semester 6. Masih semester 6. Semester 6 tuh kita masih masuk sebulanan kalau nggak salah. Sebulanan terus tiba-tiba Februari apa Maret gitu. Terus kita libur. Bukan libur sih, WF. Bukan. Ya WF. Apa sih Study from home. istilahnya? Ah, Study betul. from home. SFA. Study from Iya, home. SFA. Emang nggak enak ya Mbak ya kalau misalkan kita online kayak gini. Emang menurut aku sih nih pribadi menurut aku sih kalau dari aku nih aku sendiri ini kayak kurang efektif gitu. Soalnya aku tuh orangnya nggak suka ya belajar sendiri tuh nggak mesti malesnya banyak malesnya kalau belajar sendiri tuh. Jadi banyak 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 apa materi yang kadang los gitu, ada yang kadang ketinggalan, apalagi kalau misalkan di rumah kan banyak tidurnya. Aduh maaf. Iya, Pernah kan biasanya kalau ada kuliah pagi tuh, kuliah pagi jam setengah 8. Kalau misalkan di offline tuh kan aku nih ini sih ngontrak kan sama teman-teman kan enak, ada yang bangunin, ada enak yang kayak gini. bangunin. Iya, kalau online tuh aduh Iya, kuliah jam alarm-alarm sendiri ya. kuliah jam setengah 8 masuk udah jam 8 lebih. Apalagi Hmm. kalau udah gak di absen itu. Waduh, waduh, ya udah sih. Tapi kalau Mbak Amel, Mbak Diani menurut Mbak efektif nggak kayak online kayak gini tuh? Dari Mbak Amel Karakteristik dulu, aku. dari Mbak Amel dulu deh. Kemudian Hmm, kalau aku apa ya? Antara efektif nggak efektif sih. Separuh-separuh.
Kalau yang efektifnya gimana? Kalau efektifnya ini, aku tuh tipikal orang yang kalau semisal contohnya sekarang ya, kayak ngomong ini ke kalian gitu, terus ngomong di depan orang tuh pasti rada rada takut gitu loh, takut terus nervous kayak gitu-gitu. Nah, karena online, nah kemarin tuh kayak sempro, terus kayak sidang, itu tuh lebih bisa ngatur gitu loh, lebih ya nervous pasti ya, tapi kayak di awal terus langsung selanjutnya tuh agak tenang. Nah, kalau semisal nggak efektifnya, ya kita tahu lah ya banyak banget selain kendala apa namanya internet yang nggak stabil mungkin, terus yang tadi Adit bilang eh, kadang bisa ketiduran apa kayak gitu. Terus belum lagi nanti kalau ngerjain tugas kuliah, kalau ada install aplikasi apa gitu, kita nggak bisa tanya temen gitu loh, atau minta tolong dibenerin kalau nggak paham gitu. Jadi utak-utak sendiri, lebih ke itu sih. Bener banget. Mbak Dia mungkin? Kalau jujur 90% nggak efektif sih ya. Oke, oke, Soalnya oke. dengan aku yang begini tuh nggak bisa sebetulnya online. Sama, sama, sama. Cuman positifnya satu sih, Dit, kalau kuliah nggak perlu mandi ya. Oh bener. Duh, jangan Kayak buka aib, ya udah jangan cuman buka aib. gosok gigi kan, cuci muka, duduk udah gitu, nggak perlu mandi gitu, nggak ada yang nyium juga kan. Masih mendingnya kesok gigi. Aku baru bangun langsung buka laptop langsung. Allahu Akbar. Gak apa-apa, Dit. Untuk Karena prioritas utamanya kan ikut kelas ya. oh. Yang penting kan nggak ada bau online, nggak ada kan bau sampai sana. Untung nggak Ya enggak? pernah Enggak. pernah sih aku ada on cam waktu mata kuliah siapa ya Bu Putri atau siapa itu, bener-bener bangun tidur habis itu on cam. Nah ternyata rambutku belum aku tata, waduh. Wah, kena. Itu emang Ah, keluh kesah itu, emang lucu-lucu deh di online tuh, lucu-lucu banget, lucu-lucu. Ada yang apa namanya, biasanya sinyalnya jelek itu jadi suaranya kayak robot, ada lucu-lucu pokoknya. Eh nih bias kan Mbak Dia sama Mbak Amel ini juga termasuk kura-kura juga kan ya. Nah biasanya nih ada mindset dari orang tua yang sangat kekeh banget di akademik. Kamu itu jangan terlalu sibuk, biasanya kan katanya orang tua. Tuh biasanya gini, apa? Tuh kan kalau kamu terlalu sibuk, kamu sakit, akademikmu nggak jadi kelimpungan. Mending kamu kuliah aja gitu. Padahal si mahasiswanya tuh, si anak itu tuh seneng banget sama organisasi, seneng banget ya bersosialisasi gitu. Itu menurut Mbak Amel sama Mbak Dia gimana? Dari Mbak Dia dulu deh. Aku nggak bisa relate sih jujur, soalnya emang aku dari sekolah kan berorganisasi. Emang dari sekolah tuh sukanya pulang jam 2, jam 3, pulang pagi gitu kan. Terus kayak Jam 2 pagi. orang iya. Terus kayak orang tua aku tuh kayak biasa aja gitu. Karena emang soalnya mama aku pernah bilang kayak ya selama kamu nggak bohongin mama, selama kamu emang beneran ngosis, kamu emang beneran di himpunan, kamu yang beneran di BEM, ya udah gitu. Kalau emang jam 2 pagi ya udah gitu. Padahal kalau semisal ditarik ke belakang juga mama papa aku tuh nggak ada yang organisator semasa sekolah gitu loh. Jadi aku juga nggak ngerti gimana mereka bisa melepaskan aku sampai pulang pagi kayak gitu. Malah kadang tuh ya Dit, kalau semisal lagi nongkrong, kayak misal habis rapat gitu kan, habis rapat jam jam 1 misal, terus jam 2 kita masih di situ, terus teman-teman yang kos tuh kayak nanya gitu, kayak
kan nggak digelek ya karo makmu kan diumbar ditanya kayak gitu. Terus kan ada suatu masa aku tuh cerita kan ke mamaku kayak, "Mah, di kampus tuh aku ditanya, aku tuh kayak anak diumbar, kenapa aku nggak pernah ditelepon kok jam 2, terus jam 3, jam berapa?" Sebenarnya tuh mamaku bukan nggak nelpon sih, mamaku tuh ngechat sebenarnya kayak lagi di mana Oh, gitu, dan aku tuh langsung ngetop gitu loh kayak bentar masih di sini gitu, dan aku tuh kayak real time nunjukin aku di sini lagi gini gitu. Makanya tuh aku nggak bisa relate sama mindset orang tua yang kayak gini gitu. Soalnya orang tua aku nggak kayak gitu. Mungkin kalau Amel bisa. ya takutnya plot twistnya ini Mbak Dea bilang, kok aku nggak pernah dicariin, terus plot twistnya ibunya Mbak Dea bilang, soalnya kamu nggak anakku. Waduh, Eh, Waduh. waduh, waduh, waduh serem sih. gelap, 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 gelap. Untung masih anaknya sih. Untung besok tes DNA deh kayaknya aku. Ya Dicek udah, di kakaknya coba. Oh, oh, iya, iya bener. bener. Ada kemiripan wajah gitu, udah cek udah. Alhamdulillah ada Soalnya, sih, Dit. Ada banget. soalnya tuh aku biasanya, aku kan jarang banget dicariin apalagi cowok ya. Dicariin Mm, cuma kadang di mana gitu, cuma itu aja. mm. Terus teman-teman biasanya kayaknya udah nggak sayang deh gitu sama kamu. Aduh, Eh, overthinking dong, overthinking iya, dong. iya sama. Oh ya, masa bener ya aku kok gak di luar dicariin ya. Mm. Tapi nggak perlu lah tes DNA. Takutnya bener-beneran nggak. Orang tua kan aku Iya, yang overthinking beneran. iya bener nggak usah lah tes DNA. Kalau Mbak Amel nih, gimana Mbak Amel? Kalau aku dulu mungkin pernah ngalamin fase itu. Soalnya dulu tuh aku SMP tuh kayaknya pendiam banget. Wah, pendiam. Pendiam Iya, banget bener-bener. Kayak diem-diem ikut mukul gitu. lomba. Kenapa? Diem-diem mukul orang. Waduh, enggak sih, enggak segitu. Maksudnya Diom tuh kayak nggak pernah ikut Nggak organisasi, banyak. nggak pernah ikut Oh, lomba-lomba, kayak gitu. Bener-bener apa ya? Ya wis pokoknya sekolah gitu. Nah, waktu SMA itu mulai ikut organisasi. Sempet sih kayak kok rapat terus gini. Tapi ya ngejelasin sih kayak ngasih pengertian gitu loh ke orang tua kalau misal oh aku ikut ini buat buat ini kayak lebih ngejelasin aja gitu loh biar mereka paham. Terus kan ya balik lagi kayak tadi yang kura-kura atau kupu-kupu itu kan pilihan kita ya. Jadi kalau kita milih misal kura-kura nih, berarti kan kita udah tahu konsekuensinya apa, entah baik atau buruknya. Jadi kalau misal terjadi hal yang kayak gitu, kita pasti udah nyiapin gitu, udah nyiapin apa namanya? Kalau misal ditanya orang tua kayak gini, oh berarti aku harus jawab kayak gimana, gitu. Terus sama yang tadi poinnya yang dari Mbak Dia, intinya nggak boleh bohong sih, karena ya bohong itu kan dosa ya. oh Kan siap. nanti nggak diridhoi sama orang tua ya kan. Kadang kan ada juga yang kayak gitu. Jadi lebih ke ngasih pengertian sama penjelasan. Kalian ikut ini tuh karena apa? Terus eh, tugasnya orang tua nyekolahin kita kan biar kita pinter ya, akademiknya bagus. Jadi kita juga bisa buktiin bahwa ikut ikut organisasi atau apapun tuh nilai kita tetap tetap bisa bagus atau kalau enggak stabil lah, nggak yang jelek-jelek banget kayak gitu. Jadi pokoknya harus seimbang, Harus seimbang banget. nggak boleh bohong, terus harus seimbang juga antar kuliah dan organisasi. Terus apa lagi tadi? Sama Soalnya kan, ngasih pengertian. Dah. soalnya kan kita zaman kita era kita sama orang tua kita kan berbeda ya, bener kan Mbak? Orang tua kita itu masih di zaman-zaman yang didikannya orang tua mereka itu yang bisa dibilang kolot atau keras gitu kan, bener banget ya. Biasanya itu kalau misalnya kamu A ya A gitu, ya B ya B. Jadi turunnya ke kita itu ya kayak gitu, kayak gitu. Tapi setahu saya orang tua sekarang udah banyak yang berkurang lah, lebih open minded lah, karena
kemajuan era yang terus menerus. Jadi eh, orang tua itu sudah mendidik anaknya sesuai zaman. Tapi masih ada yang orang tua yang strict itu masih ada. Ya, itu butuh waktu dan butuh pengertian yang ekstra kayak gitu. Nih, Mbak Dia sama Mbak Amel ini kan apa dulu kan sibuk banget tuh organisasi. Nah, pengen tahu sih tips-tips cara mengatur Mbak Dia mengatur waktu kehidupan menjadi anak di rumah, menjadi mahasiswa atau menjadi leadership di organisasi, dari pemimpin tuh cara menempatkan diri sama mengatur waktu itu bagaimana sih tips-tipsnya dari Mbak Amel dulu deh. Hmm, tapi kalau sibuk banget kayaknya nggak segitunya deh Ditnya. Nggak segitunya kayaknya. Emang Ya, aku alay banget. Dia alay. Uh, ya ini sih kita tentuin skala prioritas sih. Kalau semisal banyak organisasi, ya atau mungkin ikut organisasi terus ikut kepanitiaan, ya ditentuin mana yang jadi prioritas utamanya. Tuh jadi biar apa ya? Kalau kalau semisal ada yang bentrok, kalau kita udah nentuin skala prioritas kita, jadi kita tuh nggak bingung gitu loh harus gimana, karena udah nanti kalau semisal nanti bisa digantiin sama teman atau nanti halo. Halo, Mbak, habis keputus. Alhamdulillah udah Oke. balikan. Tadi sampai mana? Tadi nyampe mana ya tadi? Tadi nyampe skala Intinya prioritas deh. Pokoknya harus pentingnya skala prioritas. ya itulah ya pokoknya. Intinya kita harus bisa nentuin skala prioritasnya kita. Itu sih Benar banget. yang paling utama. Benar banget skala prioritas itu sangat penting. Menurutku pribadi itu orang sukses itu bukan sepenuhnya 100% dia pintar dalam akademik. Tapi orang sukses itu adalah orang yang benar-benar pintar menempatkan skala prioritasnya. Benar banget nggak, Mbak? Benar-benar. Jadi Benar banget, quotes Mbak. of the day ya, Dit. Kalau dia bisa menempatkan mana yang penting yang didahulukan, mana yang enggak penting dia bukannya diabaikan tapi digeser untuk di hold dulu sementara waktu itu. Menurutku orang yang bisa menerapkan seperti itu, menurutku orang yang bakal sukses gitu. Kalau dari Mbak Dia gimana, ada tambahan? Bener sih kata Amel, skala prioritas sama sebenarnya kita nggak sesibuk itu. Cuman kadang mungkin yang hektik kalau semisal ada event tabrakan sama UTS sama UAS gitu ya mungkin. Itu cara ngaturnya sebenarnya harus ada yang direlakan sih, jam tidur misalnya. Gitu, daripada merelakan tanggung jawab ngerjain UTS sama UAS atau ngerelain tanggung jawab di organisasi. Jadi kalau aku sih lebih pilih merelakan jam tidur. Penyakit sih sebenarnya nggak bagus sih, cuman kalau aku sih itu gitu. Tergantung kalian mau merelakan apa. Kalau aku sih itu gitu. Oh iya, benar banget itu. Otomatis kita menjadi mahasiswa tuh jam tidur udah berapa ya? Kadang nih aku pernah sama temen-temen tukang raan tidur kerja habis kerjain tugas jam 2 terus sampai jam 3. Udah mau tidur, mau adzan subuh. Tidur jam habis subuh, bangun-bangun nanti jam 7 harus kuliah lagi. Aduh, udah gak sehat bener ya. Tapi Sebetulnya itu tuh salah kita sendiri nggak sih kalau semisal dipikir-pikir lagi, apalagi kalau semisal kayak tugas atau UAS yang dosennya udah bilang kayak 2 minggu sebelumnya tapi kita memilih untuk ngerjain H-3, H-2 atau bahkan H-1, jadi akhirnya keteteran. Ya nggak sih? bener Benar. banget, bener banget. Kadang itu salah kita sendiri gitu. Itu penyakitnya tuh kata-kata ini loh. Itu penyakit.
Sik. Iya, Sik. betul. Gosek. Sik. Sik. Ya, besok aja wis. Besok lah. Free sih besok. Tadi besoknya males. Betul. Penyakit mahasiswa itu sik. Dan kita selalu ini terinspirasi dari Roro Jonggrang. Registrasi dari Toro Jonggrang. Iya, kan ini Bangun kan. candi yang semalam. Tapi sayangnya kita nggak punya jin ya untuk Iya, bisa betul. Kita bantu nggak punya kita. jin. Seandainya punya jin kan sejam Tapi bisa. kayaknya jin nggak ngerti coding, Dit. Wah, jin nggak ada yang eskom, Mbak. Aduh, masalahnya gitu. Ih, Aduh. Yaudah deh besok bilangin sama jinnya suruh ikut studi kuliah dulu. eskom dulu. Coding bener. Itu banyak sekali ya, banyak jadi apa? Sambatan anak siswa informasi itu coding dari masalah. Tapi padahal nih, menurutku ya kembali lagi salah sama diri sendiri sih. Coding itu kalau misalkan dipelajari terus kayak latihan tuh mudah kok, bener kan Mbak? Mudah kok. Kalau kita sering apa latihan itu nggak sesulit itu sih, bener banget, bener kata Bu Fungsian Bu Catur kok. Kalau kita sering latihan tuh nggak Jadi kok seseram itu kok. aplikasinya, mm-mm. Jadi kok walaupun Jadi kok aplikasinya walaupun ya begitu-begitu aja tapi jadi kok jalan kok. buktinya Mbak Dia sama Mbak Amel ini masih hidup gini sehat walaupun penuh dengan coding neraka. Ini mau tanya nih plan-plan ke depan dari Mbak Dia sama Mbak Amel nih mau ngapain nih? Kalau boleh tahu. Dari Mbak Dia dulu deh. Yang ke depan cari gawean lah, Dit. Udah apa lagi? Oh bener banget sih, bener banget. Ih, nggak ada lagi, Dit. Bener. Kayaknya emang plan paling deket itu sih. Oh, nggak mungkin ada yang mau hobi yang diseriusin atau enggak, itu nggak mungkin ada. Nggak ada sih kalau hobi yang mau diseriusin. Sebenarnya mau nyeriusin hobi rebahan tapi takut kebablasan. Bener banget kayak kata-kata mau minta istirahat sama Tuhan dikasih sama selamanya nggak mau. Iya bener. Oke. Nah, untuk Mbak Amel ada plan ke depan nggak? Kayak Sama kayak Mbak dari Dia. dari gawean. Iya, cari gawean. Biar nggak jadi beban orang tua terus ya. Aduh, jangan gitu, jangan berat banget. Mumpung di sini nih kita doakan ya guys, teman-teman buat Mbak Dia, Mbak Amel ini mendapat pekerjaan yang pas itu, amin. Dari cocok untuk Mbak Dianya, buat Mbak Amelnya juga cocok secara materi. Saya doakan Mbak Dia, Mbak Amel ini bisa jadi ini pimpinan lah. Amin. Amin. Supaya besok kan bisa gendong adik-adiknya gitu loh, Mbak. Oh gitu maksudnya. Oh bisa. Kita jarak berapa tahun sih, Dit? Kita beda berapa ya? Aku 2 tahun 2000 kan. Oh, Andi 2000, berarti setahun. Berarti Aku setahun. 2000, Mbak. Oh iya, berarti kamu siswa berapa sih, Dit? Aku siswa 5. Berarti 2 tahun berarti, Dit. Iya, berarti kita 2 tahun. Enggak iya, aku jauh-jauh 2017, berarti kamu 2019 kan masuknya. Iya. Iya. Ya. Ya gitulah. Kalau misalkan bisa bantu ya tolong dibantu gitu. Iya, doain aja dulu ya. Iya, doain. Amin. Tapi kalau udah diterawang-terawang sama si Adit nih cikal bakal sukses kok. Amin. Aduh, amin. Dukun, Dit, sekarang, Dit. Iya, sampingan Pak nih. Soalnya pandemi Pak ya. Gimana ya, lagi namanya cari juga uang. hidup ya. Namanya hidup. Gak apa-apa lah. Yang penting kan halal. Oh nggak halal ya? Nggak halal, Dit.
Oke, gak kerasa banget wis bacot kayak mau. Ternyata wis lumayan lama ya, dari jam berapa tadi ya? Jam Setengah udah lama. 11 kali ya, udah sejam. Ini namanya bisa bilang kamu kangen lah sama Mbak Dia sama Mbak Amel. Lama Walaupun banget gak suaranya pernah doang ya. ketemu. Mm-mm. Meskipun virtual Ya ya. Allah. Padahal kangen banget sama apa kating-kating. Belum sempet nih siswa raya siswa lima nih se dekat banget sama kating-kating itu belum sempet, udah potong sama study from home. COVID. Mm. Tuh. Apalagi kayak aku nih kan banyak nih kating-kating yang tersebar gitu, ada yang di Gresik banyakan itu kan susah untuk ketemu gitu. Mbak Dia nih rumahnya di Gresik ya bener? Betul. Kalau Mbak Amel nih Di Bojonegoro. uh, Bojonegoro. Berarti dulu ini ya termasuk sobat kos, anak kos. Iya, betul. Sobat kos banget. Jangan, Susah nggak sih Mbak jadi mahasiswa sobat kos itu? kenapa? Susah nggak jadi mahasiswa anak kos gitu? Kalau susah, Apalagi mbaknya ini kura-kura kan, kura-kura gitu. Susah nggak? aduh. Kalau susah, kayaknya enggak deh. Oh Enggak semakin susah. gampang ya kalau pulang malam ya. Iya deh. Betul, betul. Tapi, Tapi sedihnya itu biasanya itu kalau kura-kura itu, anak kura-kura itu kan weekend itu dipakai ada rapat, ada acara organisasi yang harusnya kita pulang gitu ya Mbak ya. kangen Sedih banget masakan orang tua, ya kan? dulu. Itu Mbak, aduh, masakan orang tua. Ini apalagi dulu dulu mintanya sering libur, sekarang dikasih libur bosen sama rumah. Ya namanya hidup dah, gimana lagi. Terakhir buat buat dia sama Mbak Amel, ada pesan nggak, sama pesan-pesan nggak, pesan untuk teman-teman kupu-kupu sama kura-kura. Uh, atau mungkin dipertahankan atau gimana gitu pesan-pesannya, boleh sampaikan sama Mbak siapa dulu deh, terserah yang siapa dulu, ayo angkat tangan deh. Oh, Amel, yaudah aku dulu deh. Kenapa? Ya Mbak dia dulu deh. Em, Pesannya sih apa ya? Soalnya terkesan tuh kalau ngasih pesan tuh kayak wah ngajari rek Mbak Iki gitu nggak sih? Enggak sih, mungkin kasih semangat aja ya, mungkin kasih semangat gitu ya Iya. untuk teman-teman gue. Pokoknya tanggung jawab aja sih sama pilihan entah kupu-kupu atau kura-kura. Soalnya masa depan kamu itu nggak dari cutting, nggak dari mana-mana, tapi dari diri kamu sendiri itu sih. Keren. Udah gitu aja. Next, dari Mbak Amel. Iya, benar banget itu. Apa ya? Hmm, tetap semangat karena sekarang pandemi. Jadi teman-teman harus ini sehat, nggak boleh imunnya turun. Kalau pesan-pesan ini sih ya apa yang kalian pilih nikmatin aja. Kalau lagi down nggak apa-apa, ya dinikmati. Kalau sedih ya dikeluarin aja sedihnya. Tapi jangan lama-lama. Kalian harus cepat untuk nemuin titik balik buat bangkit. Itu sih. Nice. Dah keren emang narasumber kita kedua kali ini kan. Ini nanti teman-teman nanti bisa ini ya, record jadi audionya nanti. Ini dua-dua narasumber tadi yang bilang quotes-quotesnya itu bisa dipotong nanti ditaruh di WA gitu ya. Mbak Dia set, Mbak Amel set. emang nggak salah deh Mas Awi ini datengin Mbak Dia sama Mbak Amel, keren. Tapi nih guys, di siswa puisi itu nggak cuma Mbak Dia sama Mbak Amel, banyak sekali teman-teman dari Mbak Dia, kating-kating kita, siswa 3, siswa 2, siswa 1 itu juga banyak banget ya Mbak ya, yang keren-keren abis momen.
dari apalagi dari Siswa 1 tuh yang udah lulus atau sama Siswa 2 itu banyak sekali kating-kating udah yang udah bekerja di bidang-bidangnya masing-masing. Keren, keren, keren. Jadi teman-teman, buat teman-teman Siswa 6, Siswa 5, Siswa 4, tetap semangat untuk menjalani perkuliahan walaupun sambil berdarah-darah, sambil nangis nggak apa-apa, kata Mbak Amel tadi, tapi jangan lupa bangkit lagi gitu ya. Oke, nggak kerasa banget itu, ya Allah, di ujung aja sedih banget. Makasih buat Mbak Dia, Mbak Amel, dan nyempetin waktu, ya Allah. Padahal di tengah kesibukan Mbak Amel, Mbak Dia, nyempetin udah emang kakak kakak tingkat yang sangat suri tauladan nih. Tetap ingat sama adik-adiknya. Aku walai banget ya sih Mbak, walai banget ya sih. Kayaknya Oke, Diampuni, oke. Dit, diampuni. Semoga bisa bertemu besok selesai PPKM, kita temukan secara langsung tanpa online. Amin. Tetap sehat selalu Mbak Amel, Mbak Dia, tetap terapkan 3M menurut pemerintah. 3M, cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa vaksin. Ya. betul. Oke, ya, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah dengerin dari awal episode sampai episode kali ini. Terima kasih banget, dan jangan lupa nanti dikasih like di YouTube ataupun kasih mau komen-komen, mungkin mau tanya-tanya gitu di kolom komentar, ataupun ingin siapa yang didatangin lagi di posisi episode selanjutnya gitu guys. Terima kasih semuanya, jangan lupa minum vitaminnya, stay healthy, stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye. Yoi.